Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kakak Aska rasanya bingung deh teman-teman. Tadi di sekolah ibu guru bilang besok libur. Iya sih, besok itu memang tanggal merah. Tapi yang buat kakak Aska bingung, besok itu Isra Mi'raj. Memangnya apa sih Isra Mi'raj itu? Itu ada Umi. Alhamdulillah, kita tanya Umi aja deh biar tahu jawabannya. Umi, bentar deh nih. Kakak mau nanya nih. Iya sayang. Emangnya kakak Aska mau nanya apa? Mi, Isra Mi'raj itu apa sih Mi? Kenapa nampaknya spesial sekali ya bagi umat Islam? Masya Allah, tabarakallah. Anak Umi mau tahu cerita Isra Mi'raj rupanya. Iya Mi. Oke. Kakak Aska dan adik-adik sekalian, Umi akan menjelaskan apa itu Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dalam satu malam. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa dan sangat penting bagi umat muslim, karena pada peristiwa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, untuk cerita lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan cerita dari Umi Desi tentang Isra Mi'raj. Nah, insya Allah nanti Umi Desi akan menjelaskan secara jelas, secara lengkap dan sangat menarik sekali tentang cerita Isra dan Mi'raj. Bagaimana kakak Aska? Mau nggak dengar cerita dari Umi Desi? Mau. Mi, hore, asyik. Kakak Aska suka banget dengar cerita dari Umi Desi. Ayo teman-teman, kita dengarkan cerita dari Umi Desi. Cekidot. Oke kakak Aska, mau dengar cerita tentang Isra Mi'raj ya? Oke, Umi cerita sekarang ya. Nah, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad. Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Nah, Allah juga berfirman loh dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dan Masjidil Haram dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Isra tentang kejadian Isra Mi'raj ini. Nah, Umi Desi akan jelaskan secara detail apa saja sih kejadian-kejadian di hari Isra Mi'raj itu. Oke, dengarkan baik-baik ya. Jadi saat itu Nabi Muhammad sedang mengalami kesedihan yang sangat berat. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Dan di tahun itu pula Nabi Muhammad ditinggal oleh paman yang selalu membelanya, paman yang selalu menemaninya, paman yang selalu membela dia saat berdakwah, yaitu Abi Thalib. Dan di tahun itu juga terjadi peperangan Taif. Jadi pada saat itu Rasulullah memang kondisinya dalam keadaan yang sangat sedih. Dan kemudian datanglah malaikat Jibril menjumpai Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah bahwa ia akan naik ke langit. Nah, tak lama kemudian datanglah satu kendaraan namanya Buraq. Nah, buruk itu adalah kendaraan berbentuk seperti kuda yang dia itu bisa terbang sangat cepat. Nah, jadi Rasulullah dan malaikat Jibril menaiki buraq tersebut. Nah, ada tahu tidak
apalagi yang terjadi setelah Nabi Muhammad naik buraq. Sehingga terbanglah buraq dengan kecepatan kilat memesan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sesampainya di sana, Nabi pun mengambil wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan setelah Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad disuguhkan 2 minuman oleh malaikat Jibril. Minuman sebelah kanan berisi susu dan minuman sebelah kiri berisi khamar. Kemudian adik-adik, Rasulullah memilih yang sebelah kanan, yaitu berisi susu, karena susu adalah minuman yang sehat, bersih, dan suci. Ya, jadi Rasulullah memilih susu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanannya ke langit pertama. Nah, di langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad menyapanya, "Assalamualaikum." Adam pun menjawabnya, "Waalaikumsalam." Kemudian Adam mendoakan Nabi Muhammad untuk kebaikan-kebaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, di langit pertama ini Jibril mengenalkan ruh-ruh kepada Nabi Muhammad. Ada ruh yang suka berbuat kebaikan di dunia dan ada ruh yang di dunia dia berbuat keburukan. Makanya disitulah Nabi Muhammad melihat ada orang yang digunting lidahnya, ada orang yang dibakar, ada orang yang ditarik rambutnya. Itu karena mereka ketika di dunia mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka memakan uang anak yatim, mereka berbuat maksiat. Makanya kita nampaklah inilah ruh-ruh yang berbuat maksiat di dunia, dan inilah ruh-ruh yang berbuat kebaikan di dunia. Seperti itu ya adik-adik. Jadi Rasulullah melihatnya di langit pertama. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun naik ke langit kedua. Nah, di langit kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sama Nabi menyapa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya juga menyambut Nabi dengan gembira dan mendoakan kebaikan-kebaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian naik lagi Rasulullah ke langit ketiga. Kemudian di sana berjumpa dengan seorang Nabi yang sangat tampan. Tahu adik-adik siapa sosok itu? Iya, benar sekali. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam, yang Nabi tersebut sangat tampan. Juga sama Nabi Yusuf menyambut Nabi Muhammad dan menyapanya dengan baik serta memberikan doa-doa terbaik untuk Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat Nabi Muhammad berjumpa dengan siapa adik-adik? Umi sudah cerita kemarin. Ya, benar, berjumpa dengan Nabi Idris. Ya, jadi di langit keempat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Setelah disapa, kemudian Nabi Idris mendoakan kebaikan-kebaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian naik lagi Rasulullah bersama malaikat Jibril ke langit kelima. Di langit kelima Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit keenam. Di sana Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan akhirnya Nabi Muhammad naik ke langit ke-7. Nah, di langit ke-7 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, adik-adik, setelah melewati langit ke-7, Nabi Muhammad diantar ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, dan di situ juga Nabi Muhammad diperlihatkan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa indah sekali, yaitu syurga. Iya adik-adik, syurga itu indah sekali. Rasulullah saja ketika melihat syurga terpukau, ya. Nah, jadi kemudian Nabi Muhammad dipanggil untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sanalah Rasulullah bertemu dan berbicara
berbicara kepada Allah yang maha baik, Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha menciptakan semesta ini. Di situ Nabi Muhammad berjumpa dan berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pertemuan itu Nabi Muhammad melihat Allah dengan cahaya yang sangat terang, adik-adik. Jadi Nabi Muhammad tidak melihat sosok Allah, tapi hanya melihat cahaya yang sangat terang. Nah, lalu disitulah Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk sholat 50 waktu. Nah, kemudian Rasulullah turun dari langit ke-7 ke langit ke-6. Nah, ada siapa adik-adik di langit ke-6? Ya, benar. Ada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika turun ke langit ke-6, Nabi Musa bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, tadi kamu berbicara apa dengan Allah?" Kemudian Nabi Muhammad menceritakan semuanya, bahwa Nabi Muhammad diberi hadiah yaitu sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa berkata, "Coba dipikirkan lagi wahai Muhammad, karena 50 waktu itu sangat berat. Coba minta keringanan dari Allah, mungkin Allah akan memberi keringanan." Nah, kemudian Nabi Muhammad pun meminta solusi kepada Jibril. Namun Jibril berkata, "Apapun keputusanmu, aku ikut." Nah, kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke langit ke-7, kemudian berjumpa dengan Allah dan meminta dikurangkan jumlah rakaat tadi. Nah, alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi 10 waktu. Nah, kemudian Nabi Muhammad turun lagi dan bincang lagi dengan Nabi Musa. "Bagaimana Muhammad? Bagaimana apa yang Allah katakan? Bagaimana keputusannya?" Nabi Muhammad pun cerita bahwa alhamdulillah diturunkan menjadi 10. "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu melakukan sholat sebanyak 10 waktu. Coba minta lagi keringanan kepada Tuhan," kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad pun menerima saran dari Nabi Musa, dan Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad bernegosiasi lagi dengan Allah, meminta kurang lagi dengan Allah. Akhirnya Allah memberi keringanan lagi, yaitu sebanyak 5 waktu. Nah, kemudian Rasulullah pun turun kembali ke langit ke-6 dan berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa bilang lagi, "Wahai Muhammad, minta kurang lagi sama Allah, itu masih berat." Namun apa yang dilakukan Nabi Muhammad? "Tidak, wahai Musa, karena aku malu kepada Tuhanku. Jadi insya Allah umat-umatku akan mampu melaksanakan 5 waktu ini." Nah, kemudian Nabi Muhammad pun turun ke langit ke-4, ke langit ke-3, ke langit ke-2, dan ke langit ke-1. Nah, kemudian di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril memanggil para ruh Nabi terdahulu untuk sholat berjamaah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad lah yang menjadi imam. Jadi adik-adik, Masjidil Aqsa itu adalah masjid pertama Nabi Muhammad dan ruh itu melaksanakan sholat berjamaah. Jadi inilah sejarah awal mula dilaksanakannya sholat berjamaah. Oke ya. Nah, jadi adik-adik, sholat 5 waktu merupakan hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi supaya kita selalu disayang Allah, supaya kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah, maka mari dirikan sholat. Karena Nabi Muhammad sudah bernegosiasi dengan Allah luar biasa dari 50 waktu sholat. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat lagi, karena itu adalah keringanan yang sudah Nabi Muhammad perjuangkan untuk kita. Nah, siapa yang mau masuk surga? Maka harus rajin sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar,
maghrib, dan isya. Hanya 5 waktu adik-adik, 17 rakaat. Jadi ingat pesan Umi, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, siapa ya yang bisa mengambil hikmah dari cerita Umi tadi? Oke, jadi hikmah dari cerita Isra Mi'raj ini yang pertama adalah Isra Mi'raj itu merupakan hadiah, merupakan penghibur yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, karena memang di tahun itu Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, ditinggal istri, ditinggal paman, serta penyerangan penduduk Taif. Dan adik-adik, ketika azan berkumandang, ayo kita bergegas sholat, karena sholat 5 waktu ini sudah sangat mudah, sudah sangat ringan Nabi Muhammad perjuangkan. Ya. Nah, gimana kakak Aska? Sudah paham kan? Umi yakin kakak Aska mengerti semua yang Umi ceritakan. Dan insya Allah Kak Aska juga bisa cerita sama kawan-kawan yang lain, supaya makin banyak pahala kakak Aska karena sudah bercerita kebaikan-kebaikan. Terima kasih Bumi Desi sudah menceritakan cerita Isra Mi'raj. Sangat menarik ya teman-teman. Oke, kakak Aska senang banget hari ini sudah tahu tentang Isra Mi'raj. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.